Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Bangkalang. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menguraikan jenis-jenis penyakit tanaman hutan. Berdasarkan proses terjadinya gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe gejala pokok, yaitu nekrosis. Nekrosis adalah gejala kerusakan tanaman akibat terserang penyakit yang ditandai dengan rusak dan kematian sel-sel jaringan tanaman. Gejala yang termasuk kategori ini adalah diantaranya kanker, yaitu kematian jaringan pada kulit batang, cabang maupun akar yang ditandai dengan bentuk cekungan dan retakan. Kedua, bercak daun, pola spot atau bintik yang muncul pada daun akibat serangan penyakit. Yang ketiga, busuk jaringan tanaman. Yang keempat, mati pucuk terjadi pada pucuk-pucuk tanaman yang masih muda. Penyakit yang kedua adalah hipertrofik dan hiperplasia. Terjadinya pembesaran secara abnormal dalam ukuran dari organ tanaman. Hal ini terjadi karena adanya perangsangan terhadap jaringan tanaman untuk tumbuh secara berlebihan. Pertambahan besar keadaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang disebabkan oleh berbagai penyakit. Penyakit yang pertama ada puru. Puru adalah salah satu bentuk dari bagian tanaman yang terserang penyakit dengan bentuk yang agak bulat seperti crown gall, bintik akar, dan sebagainya. Yang kedua ada keriting atau crawl, adalah perubahan bentuk yang terjadi karena adanya pertumbuhan yang lebih cepat pada salah satu bagian organ tanaman, misalnya pada daun. Yang ketiga sapu setan adalah berkembangnya tunas-tunas aksiler menjadi sejumlah percabangan yang timbul dari bagian tertentu sehingga merupakan berkas yang menyerupai sapu. Yang keempat, akar berambut. Akar berambut adalah sejumlah akar halus yang dibentuk secara abnormal. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Yang atrofi atau hyplosia. Atrofi adalah adanya penghambatan dalam pertumbuhan sehingga menyebabkan kekerdilan apabila dibandingkan dengan tanaman lain atau bagian yang sehat. Serangan penyebab penyakit. Pada tanaman kehutanan, hampir semua fase tumbuh dapat menjadi target serangan penyebab penyakit, mulai dari fase biji, semai di persemaian, tanaman muda, tanaman tua, dan produk pasca panen. Penyakit biji. Biji ada pada tanaman kehutanan dapat terserang penyakit karena berbagai hal, misalnya satu tidak masak atau masih mentah pada saat biji diunduh. Kedua, pengeringan yang kurang sempurna. Ketiga, pembersihan buah atau kotoran pada biji yang tidak baik. Keempat, penyimpanan tidak steril. Dan yang kelima, tanpa perlakuan bahan pestisida atau fungisida untuk mencegah serangan jamur. Penyakit pada semai di persemaian. Penyakit di persemaian bisa terjadi karena tanaman dan jaringan yang masih muda, penanaman yang rapat sejenis, dan lingkungan yang mendukung. Beberapa penyakit yang muncul di persemaian tanaman kehutanan antara lain penyakit dumping, pembentukan puru, penyakit antranoska. Penyakit daun. Bagian dari tanaman kehutanan yang rentan terserang penyakit adalah daun. Daun sebagai organ yang terpapar kondisi lingkungan sekitarnya menyebabkan terjadinya penyakit yang khas, misalnya bercak daun, karat daun, embun tepung, embun jelaga. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.